buku ini dikutuk Tuhan plus malaikat-malaikatnya. Ya, jadi jangan coba-coba buat pelajarin ya. Itu tuh message, bro. Gua aja dilarang keras sama Grim Reaper sampai Grim Reaper marah karena kalian ngomong pasti akan ketwisted semua sama ini. Ini Diman, jilatin alat vitalnya Herman. Wow. Dah, itu. Memang dijilat itu gua gak enak niatnya. Adalah cukup lah ya. Bang, nggak Gua kayak nonton bokep. Halo semua, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima, ada Bro Willy, ada Jesselyn, ada Bang Adam, ada Eileen, dan juga ada gue Bo. Hari ini kita akan membahas sebuah requestan juga yang udah lumayan banyak dan udah dari dulu-dulu di request oleh para the clients dan ataupun para viewers baru kita dan lain-lain untuk menguak salah satu kitab yang bisa dibilang manuskrip terbesar pada abad pertengahan, yang terkenal juga lah bisa dibilang. Besar juga sih sebenarnya sih. Yap. Betul banget, yaitu adalah Codex Gigas. Kita akan coba untuk meneliti secara singkat aja lah, nggak perlu terlalu detail ya. Karena kalau detail ngasih tahu caranya ataupun yang di situ kan, waduh, jadi sesat nih channel. Tapi konteksnya adalah kita tadi sebelum kita mulai konten kali ini ya kita udah neliti dulu, malah udah ke connect sama demonnya ya. So kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai tentang Codex Gigas. Semoga konten kali ini seru dan juga memberikan sebuah pelajaran buat kita. So, Apa yang mau dipelajari? pelajaran memanggil demon. Pelajari di buku sesat ini, Bang. Jangan spill, Gue kaget. Langsung lu sepil Bang. jangan di-spill. Ya, bonus lah. Maksudnya pelajaran bacanya kitab yang bener aja gitu, ya kan? Dan beberapa lagi langsung ya kita mulai, tapi bumper dulu lah. Oke, langsung aja kita mulai tentang Codex Gigas. Tapi sebelum deduksi dari tim DA, seperti biasa, mungkin kalian bisa lebih detail mencari tahu di Google. Walaupun ternyata di Google berbeda jauh ya ketimbang apa yang kita teliti ya. Tapi it's okay lah, langsung aja gue akan memberitahu secara singkat tentang Codex Gigas itu apa. Seperti yang gue bilang, Codex Gigas adalah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia. Codex ini juga dikenal sebagai kitab suci setan karena ilustrasi dan legenda penciptaan setan pada kodeks tersebut. Kodeks Gigas diperkirakan dibuat pada awal abad ke-13 di Biara Podlasie, Bohemia, yang kini disebut dengan Republik Ceko. Dijuluki Devil Bible, Codex Gigas adalah sebuah volume buku raksasa dengan berat mencapai 74 kg, lebar 1 meter, dan ketebalan 22 cm. Untuk membuatnya, peneliti memperkirakan dibutuhkan lebih dari 160 lembar kulit hewan. Nah, siapa sih kira-kira si sang penulis ini? Penulisnya itu bernama Herman Inclusus. Oke, Herman Inclusus ini adalah menurut legenda seorang biarawan Benedictine abad 13 yang paling dikenal sebagai penulis Codex Gigas atau Devil Bible. Jadi legenda menyatakan sebagai penduduk biara Benedictine ini di Podlasie itulah ya, Herman sang berpertapa dikutuk untuk dikurung hidup-hidup dan mati secara kelaparan gitu loh. Namun dalam permohonan untuk hidupnya, dia meyakini bahwa kepala biara untuk membiarkannya hidup jika dia membuat buku yang merangkum semua pengetahuan duniawi dalam satu malam. Jadi nih kayak Codex Gigas itu cuma semalam gitu guys, gitu kan dibuatnya katanya. Berarti one night stand ya? Yoi, one night stand banget. Jadi ya Herman Inclusus ini juga memang disebutnya biarawan yang agak-agak nyerong lah gitu ya, atau melanggar aturan dari biara. Dan sisanya ya kalian bisa cari di Google lagi untuk lebih detail. Biar langsung aja kalau gitu kita tanya pendapat dari tim Detektif Astral, terutama Bang Adam mungkin yang katanya sudah banyak meneliti tentang Codex Gigas ini. Ayo lu Bang.
So langsung saja kita mulai dari deduksi astral. Silakan. Jadi tadi teman-teman pas kita di meja makan bahas ini, iblisnya datang. Iblis yang diyakini yang gini yang pakai kancut itu. Yang di halaman belakang ya? Yang di halaman belakang. Itu kancutnya polkadot. Literally kita emang kulit ya? Kita ngeliatnya kancut sih. Itu Kancut apa pempes ya? Iya, bener kayak pempes Kayak gitu. pempes. Di dunia di mana ada Pampers? Kayak whatever Pampers. lah, gue nggak ngerti. Tapi dia di sini, terus dia kayak gini kayak ketawa begini. Diam dong handphone. Nah, jadi dia kayak di sini terus ngeliatin gitu kayak gitu. Pas kita ngebahas, anyway, gue coba ngomong komunikasi sama dia, apa sih isinya gitu kan? Ini kayaknya ini Dimen tukang bohong 1000% deh. Iya, berasa Gila, sih. apapun yang keluar dari mulut dia tuh nggak bisa gue percaya. Jadi pertama dia bilang, oh buku ini ada mengenai saya menceritakan sosok perempuan berkerudung. Kayaknya sih itu mengacu pada pada kisah Injil Ibu Maria. Tapi gue masa iya sih, oke, 1. Dia bilang ini juga kamu mau hidup abadi bisa lewat aku aja, oke, 2. Terus ini ada ilmu perbintangan, lama-lama lo ngebanyol atau pokoknya apapun yang keluar dari mulut dia tuh maaf ya sampah semua, nggak bisa dipercaya. Tahu-tahu GR putih bilang ke gue, sudah jangan diteruskan lagi. Jadi kodeksi gas tuh teman-teman, kalau bagi yang ngebaca walaupun ngerti nggak ngerti, tapi ini larangan keras dari DA. Kenapa? Again, walaupun ngerti nggak ngerti, tapi ketika seseorang membaca itu hanya melihat, Anda mentuningkan frekuensi batin dan otaknya Walaupun ke si iblis itu. Walaupun nggak ngerti ya. Walaupun nggak ngerti. Bahasa Ceko. Gue langsung dapat peringatan keras dari GR Putih, stop adik katanya. Kalau kamu terus-terusan ke situ, aku nggak bisa membantumu. Nggak berkenan banget GR Putih. Akhirnya gue diem. Nah, jadi kesimpulannya, gue nggak tahu nih kita bakal ngobrol atau enggak sama Demon kancut itu. Tapi apapun yang keluar dari mulut dia tuh, bullshit semua lah istilah. Mau tanya dong, kancutnya. Aku mau ngelucu tapi nggak jadi deh. Nggak, kancutnya ini nggak merek Mami Poko. Lebih nggak keren lagi dia sponsored by Mami Poko. Mami Poko. Siapa tahu iblis juga butuh. Takut beser ketika bertugas. efek udah mulai baca begini nih, Aileen yang udah deep bacanya. Seru sih bacaannya. Hah? Makanya aku pengen menunggu deduksi dari Aileen banget nih. Aduh, tapi nanti ini bisa digunakan oleh orang-orang luar. Paling spill dikit lah ya. Spill dikit aja. Baru berapa halaman doang sih yang aku baca. Oke. Lanjut. Jess. Aku tadi ngelihat bentuknya dia sih. Jadi pas aku ngeliat buku ini, tiba-tiba langsung berasanya diarahin ke halaman yang dia Demon pakai kancut itu. Dan Demon itu sebenarnya wujud aslinya sih warnanya merah. Dia kecil, dia bukan yang Demon besar. Terus ya memang bener sih dia pakai popok gitu. Coba belum lihat mereknya apa. Mungkin itu Demon salah satu Demon versi tuyul kali ya. Tuyul kan pakai popok juga. Tapi tuyul kan lebih imut ya. Kalau ini tuh lebih Amit. Lebih amit. Mana warnanya merah lagi? Kalaupun gue diperbolehkan nanya semua pertanyaan ya, bukan tentang kodeks IAS ya, gue pengen nanya, lu kenapa pakai kancut sih? Itu yang pengen gue tanya. Dan akan gue tanya. Sama perutnya agak Buncit. endut dikit gitu. Endut apa buncit? Kayak busung lapar dikit ya. Oh, Untuk ukuran Demon nggak gagah sih terus terang. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang digambar terakhir itu dong ya. Walaupun versi Mirip sih. mirip tapi lebih Lebih cakep dikit lah, lebih cakep dikit. Ini kita sekarang ngomongin Demonnya aja. Kan gue bilang kayak Demonnya jelek, terus agak-agak Buncit. Biasanya Demon biasa tuh pride-nya udah kegores, terus marah. Ini dia nggak marah. Smiley terus. Smiley terus. Jadi gue ngerasa ini Demon sakit jiwa deh. Beneran. Gue mungkin kesannya kayak gimana? Gue rasa mungkin kalau ada istilah ODGJ di Demon dia nih. Iya. DGGJ. Demon dengan gangguan jiwa. Sumpah, dia nggak marah. Tapi sebenarnya juga penulis ini juga cacat sebenarnya. si Herman ini. Cacat Kayak fisik atau orang yang berkebutuhan khusus. oh Sebenarnya. Oh. oke. Tapi dia indigo nggak? Termasuk indigo nggak? Enggak sih. Enggak berasa begitu. Enggak ya? Apa ya ngomongnya ya? Kenapa gitu kan? Lebih ke bukan indigo sih, alat kali ya. Alat dia. Tuh
dari tadi si Demon Kancut ini ngebanggain terus si penulis itu. Emang gua rasa ini beneran Demon dengan gangguan kejiwaan deh. Nggak ada kata lain yang bisa mendeskripsikan dia dengan lebih tepat. Baru pertama kali gue nemu Demon kayak gini. Oke. Terus lanjut dari Jesselyn cukup, Bang? Cukup. Bang Adam? Panjang nih. Panjang sih. Dari mana ya? Balik lagi gue kalau untuk kasus-kasus yang gue nggak tahu, gue pasti nanya kitab pengetahuan aja, karena itu lebih komplit gitu. Ternyata awalnya gue pikir nggak ada, ternyata ada. Yang pertama, yang nulis ini ternyata udah usia udah tua, dan dia berkategori introvert. Jadi pria tua introvert di kitab suci tersebut. Jadi pria tua introvert. Itu satu. Terus orang ini sesuai kata Mas Willy juga, sebenarnya mewakilin manusia yang nulisnya juga sih, karena dia berkategori berkebutuhan khusus. Jadi ada momen kayak di buku itu dikatakan kayak orangnya tuh kayak gimana sih, kayak berkebutuhan khusus, tau kan? Nah kayak gitulah, secara dia bergerak berjalan gitu. Terus orang ini dari kecil nggak ada yang sayang sama dia, nggak ada. Jadi dia tuh memang hidupnya sendiri banget, jadi kayak bener-bener nggak dapat kasih sayang siapapun itu. Terus sesuai dengan yang kita lihat, iblisnya warna merah. Terus buku ini berisi mantra-mantra saya untuk menjadi kuat. Isi-isinya. Buku ini dikutuk Tuhan plus malaikat-malaikatnya. Ya, jadi jangan coba-coba buat pelajarin ya. Dikutuk Tuhan beserta malaikat-malaikatnya di dalam kitab itu tersebut. Terus kenapa ini buku terkutuk? Karena semua isinya itu berhubungan dengan cara menguasai kekuatan dari iblis laut. Diajarin di situ waktu yang tepat untuk pemanggilan dengan cara pentagram, ada di situ juga melakukan meditasi di pinggir laut untuk kontrak pertama, pemanggilan dengan cara meminum darah. Ada juga baca tadi gitu loh. Buku yang menyatakan untuk melakukan sebuah persatuan dengan semesta. Terus pemanggilan di kaca juga, gue agak bingung nih. Pemanggilan di kaca, pemanggilan iblis di konsep di depan kaca. Terus itu aja sih yang baru gue dapet. Oke, tapi Bang, kalau dari Google yang gue lihat ya, jadi isi perjanjian Kodeks Gigas ini selain katanya perjanjian baru dan perjanjian lama, juga berisi bermacam-macam teks pendek yang membahas masalah-masalah tentang pengusiran setan, tata bahasa, kalender, dan juga medis. Ini pengusiran setan apa pemanggilan setan, Bang? Persatuan setan. Gue rasa pemanggilan, karena konteksnya jelas di situ kan konsep pemanggilan di kaca, bintang, semua ini konsep pemanggilan, Bang. Gue nggak tahu Google tahu dari mana nih. Bisa aja diisi sama orang yang salah juga, gue rasa. Emang dia ngerti? Juga rasa nggak ngerti sih. Ya lu juga baca juga bahasa Ceko kan, tapi lebih ke Iya. pakai intuisi kan. Nah, pokoknya di situ. Terus itu, Demonnya lu dulu deh Dam, nanti gue cerita deh. nah terus intinya sih buku ini bener-bener buku terkutuk yang kalau bisa gak usah dipelajarin dan gak usah dicari tahu sih. Tapi kita udah pelajarin, Bang. Kita nggak pelajarin, Bang. Kita cari tahu. Oh, cari tahu. Untuk menginformasikan biar semua bercanda. Intinya supaya kalian nggak mendekatin buku inilah gitu. Dan lu berasa nggak Dam? Bahkan ngerti nggak ngerti, orang yang baca ini aja bisa kepengaruh loh. Kalau gua Brainwave-nya. Iya, karena koneksinya cepet banget. Bener kata Mas Willy tadi. Belum belajar aja berkoneksi jadi tertarik nih. Energinya tuh kayak ngisep bagi orang-orang yang bener, sensitif. kayak Sekarang waktunya Demonnya gue kasih message. Betul. Ini gaya yang ngomongnya ya. Kira-kira kalau dibatinin betul. Terus pas tadi bilang persatuan setan gitu. Jangan gitu. Kamu kalau itu kamu bisa bersatu dengan kami loh gitu. Gaya ngomong kayak gitu, Bo. Kayak lemah lembut gitu ya. Lemah lembut, terus bukan yang kayak kamu mau nggak bersama saya gitu. Enggak, yang kayak Ya gitu deh. gitu. Kayak iblis tukang makan gitu ya. Terus kerjanya nyantai. Oh, pantesan aja gue nemu beberapa momen ya, tim kreatif kita tuh udah kayak demon, udah kayak iblis, setan. Ya nggak? Dan kan pas lu nyari info ini kan. Terus ada lagi yang psycho pas Serius, oh iya mati lampu. Semalam gue mati lampu, baru mau ngebahas ini. Langsung mati lampu satu tower. Kali-kali batal lagi. pas lu tadi kali batal lagi udahlah. Iya, tower kita doang.
Tapi gue nggak yakin tuh dia deh. Gue nggak Iya. yakin. Ini juga gurauan tapi beneran sih. Soalnya dia gini tadi pas lu ketawa, Aileen ngebahas, Adam ngebahas, dia gini, aduh senangnya orang makin banyak tahu. Gila, psycho men dia. Gayanya persis kayak gitu. Kayak gimana ya? Ya itu sekilas kayak iblis dengan gangguan jiwa, tapi jangan dianggap remeh sih. Apapun yang keluar dari dia BS semua. Kecuali pernyataan bangga dia ya. Gitu. Dia lagi nih, betul gitu. Gue connect banget. Aileen? Ya, ya intinya isinya sangat amat tidak berketuhanan sih. Di awal buku itu ada pembukaan, tapi aku nggak terlalu ngerti sih, karena kan belum baca lengkap ya. Oh, di pembukaan itu menjelaskan bagaimana cara kamu menginterpretasi buku ini, membaca buku ini. Dan kayaknya ada sekilas menjelaskan mengenai apa itu demon sih kayaknya. Jadi mengenalkan sosok demon. Di awal mula itu Iya, pembukaan. Terus aku nggak tahu di halaman berapa yang aku baca. Gak ada ucapan terima kasih gitu biasanya kan di pembukaan saya ucapkan terima kasih Emang untuk skripsi? keluarga. Itu skripsi ya. Nah terus dia kayak di buku itu memang banyak ritual-ritual dan bagaimana cara menggunakan energi semesta untuk digabungkan dengan energi negatif itu. Dampaknya untuk tubuh kita. Jadi apapun yang salah satunya apapun yang kalian mau bisa terpenuhi lah intinya. Salah satunya aku lihat bisa jadi hidupnya lebih panjang, awet muda, dan punya kekuatan magis gitu sih. Jadi indigo Dan dari gitu sini di bukunya dijelasin tentang kekuatan bulan intinya. Kayak gimana tuh detailnya, Lin? Ya benar, ternyata kenapa orang-orang yang kayak satu suro gitu-gitu kan pakai kekuatan bulan untuk melakukan tindakan-tindakan gaib kan. Itu benar. Tapi ternyata. cuma Sailor Moon doang ya yang baik ya. Ngomong gitu. Gue juga mau menunggu momen yang tepat. Tapi Bang Adam duluan yang motong. Iya itu udah klien saya, bukan gua. Maksudnya ya, apa? Kan dengan kekuatan bulan kan selalu nah itu ada yang sebelum itu tapi buat kebaikan namanya Sailor Moon. Jangan bilang Aileen nggak tahu. Tahu sih. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu gitu. Sailor Moon. Atas nama bulan, aku akan menghukummu. Yuk lanjutin. Oke. Terus malam satu suro. Terus kalau di legenda kan kayak werewolf juga ya. Ngaruh gak sih tuh? Werewolf ada. Oh di situ ada di buku itu. Ada caranya. Untuk jadi werewolf. Iya ditunjukin. Tadi aku baca. Werewolf itu beneran loh. Beneran werewolf atau enggak yang kayak manusia setengah. Jadian. Gak usah jauh-jauh. Manusia setengah kayak burung hantu gitu juga ada tadi. Makhluk-makhluk mythical itu juga ada sebenarnya. Yang lu zaman kita ke piramid inget gak lu bro? Yang lu jadi setengah apa gitu kan itu Ya, kan bener bulan kan, blue pakai moon bulan gitu kan. kan. Tapi Benar, itu pakai kekuatan sintetik bulan. buatan. Gak tahu pokoknya teknologi apa gue nggak ngerti itu. Cuman bener, salah satunya butuh energi bulan. Terus dia kasih tahu gimana cara pakai pentagram. Waktunya yang tadi kayak Kak Adam bilang itu bener sih semuanya. Waktunya Ritual. maksudnya? Waktu yang Waktunya. bagus gitu ya. Iya, Jam berapa bang? Malam. setuju. Dan harus kayak ada bintang tuh salah satu gua atau mungkin bintang apa ya? Rasi Dan bintang. kita berada di bawah rasi bintang. Oh Gila, ya kan berarti- banyak ya ada Cassiopeia, ada apa gitu berarti kan. dia nggak seluruhnya ngebual sama gue. Tadi di awal-awal dari sekian banyak dia bilang mau hidup abadi bisa, mau ngelihat energi perbintangan dengan kamu bisa. Dia ngomong gitu ke gue. Udah kayak sales ya? Ini salah satu Jangan-jangan cerita ritualnya. mengenai yang wanita berkerudung itu juga bener lagi. Mungkin itu kali yang kayak wanita berkerudung. Wanita berkerudung bisa siapa aja sih. Lebih ke arah siapa tuh namanya sosok itu loh. Sosok apa namanya? Aku lupa. Oh. Witch. Sorry ya gue nggak bisa bantu banyak men. Gue conflicting sama White GR ini. Gue dilarang terus. Gue nggak boleh. Gitu. Jadi untuk sementara Ke Bang Adam aja. ya. Koneksiin dong bang. Kan lu biar temenan gitu. Tadi kayak Jesslyn mau nambahin sesuatu atau enggak? Yang crab tadi tuh apa? Ini foto yang bentar ya. Ilustrasi kali. Iya, ilustrasi ini siapa ya yang gambar? Google. Itu siapa Dan? Ini siapa yang gambar? Ada di dalam situ aja. Lukisan ya? Lukisannya siapa? Si Herman. Jadi Herman yang gambar begini. Bukan. Orang. Orang menggambar Herman tuh kayak gini gitu. Oke. Berarti setelah Hermannya mati dong. Berarti bukan di dalam kodeks Gigasnya. Masih abad pertengahan ya belum ada foto sih. Kenapa Jess? Aku tadi sempat ngeliat vision. Pas dia nulis itu ada perasaan
gelisah, sometimes gemeter, sometimes senang menyeringai. Itu dia buatnya gitu lagi dibisikin gitu ya? Aku ngelihat dia buatnya itu kayak gelap sih memang. Mungkin karena nggak tahu, aku sih ngeliatnya gelap ruangannya gitu. Ada Terus lilin? Ada lilin. Malam dia nulis. Pada saat malam itu ide apapun bisikan makin kencang ya. Nah tapi Malam sih. kalau dari seginiannya nih Bang atau siapapun yang bisa jawab, kan kalau dari Google ataupun dari sejarahnya ya, kan kodeks Gigas ini katanya diciptakan dalam 1 malam doang. Wah kesannya kayak wow gitu kan. Itu benar? Hampir setengah umur dia. Oh jadi dia waktu mulainya ini waktu masih agak muda ya Bang? 30-an apa 30 ke bawah? 20-an berapa gitu. Oh. Perkiraanku kan masih muda bang. Dia udah tertarik dunia supranatural sih. Ya balik lagi bisikan nih tuh. Oh sekarang ada di sini? Ada. Duduk di sebelah mana? Iya. Situ tuh ya? Jiwanya atau di mana? Di mana? Oh. Cepet ya. Baru nyari bukunya doang. Lu manggil tadi apa dia datang sih? Dia datang sendiri. Dia Karena datang kita nge-scan bukunya. Gua rasa ya dia ini akan berlaku sama bagi semua orang yang mencari tahu hal ini deh. Coba, gue pengen tahu dari setiap the clients atau netizen di luar sana yang pernah ini kayak merasa kehipnotis nggak sama teksnya. Kalau teman-teman udah ngerasa gitu, itu tanda berarti bahwa mungkin interpretasi gue tadi bener, yaitu ngerti nggak ngerti kita udah nggak sengaja kayak kehipnotis, pikirannya ketuning sama frekuensi buku itu, and that's not good. Terus jadi mau yang lebih, itu sih perasaan yang aku dapat. Iya, jadi mau lebih. Lo akan mengesampingkan rasionalitas lo, mencari tahu dan seterusnya. Lebih Jadi kepo. Jadi membodohkan diri, membegokan diri demi buku itu. Padahal kita udah bego di situ kan, karena nggak bisa bahasa Ceko, bego kita. Nah lagi itu juga bahasa Ceko lama kan, Iya. Ceko kuno. Wah gila, ini bahaya banget nih Diman. Apa bang Ceko bang? Ceker. Gue tadi hampir ke-spill sesuatu. Apa tuh mbak? Gak bisa, gue gak boleh. Iya ya, dia memang kakek-kakek sih. Bener ya ternyata dari buku ini yang penggambaran witch zaman dulu tahu kan? Tahu. Ada pakai ramuan-ramuan. Itu benar ternyata. Jadi bukan kebohongan belaka, di sini diajarin. Agak bahaya. Ramuan-ramuannya, bumbu-bumbunya gitu, Ramuan-ramuan. Jadi herb-herbnya gitu. Iya, pakai Aku nggak tahu koriander, deh apa. oregano. Pokoknya ada beberapa barang-barang unsurnya ya agak jelek sih bentuknya, aku nggak tahu itu apa. Itu nanti kayak diapain, nanti dikonsumsi. Ya, ada efeknya apa gitu. Itu benar. Mirip sama penggambaran kayak witch zaman dulu yang Kayak kayak Harry di Potter film-film. gitu. Kan ada tuh Harry Potter yang bikin Guys, ramuan-ramuan. Mirip sih. Kenapa I bro? think we have to stop. Kita dengan melakukan konten ini bukannya malah makin bikin orang ke jalan yang benar. Ini radiasi energinya parah banget sih. Gua dapat abstrak dari tadi. Gue Grim Reaper tuh kayak mukanya gini. Stop gitu. Better kita nggak usah bahas bukunya, kita bahas dia aja. Nah, Better gitu. it's very dangerous. Ini nanti kesannya kita di kubu kanan tapi nggak sengaja men-spill rahasia kubu kiri. We don't want that. Kan dari tadi muka dia disenyum-senyum We don't banget. want that. Dia tuh kayaknya kesannya kayak orang berkebutuhan, kesannya ya dimen dengan gangguan jiwa, psikopat, terus kayak bego-bego. Padahal Dia licik banget. licik banget. Ini tipe yang licik sih Dam. Licik dan semua yang keluar dari dia tuh nggak bisa dipercaya. Ini nih yang paling enak waktu disekep karungin gitu. Karungin lo. Tapi biar aja dulu. Bawa ke Kalibata. Biar dia senang-senang dulu lah. Mana duduknya begini lagi. Oh berasa di warteg ya. Iya, gimana sih? Iya, Asik iya. banget lah pokoknya ngeliat kita di sini. So intinya ya Tadi aja ya, gue hampir ke spill, gue udah mau ngomong di rem. Karena kalau gue nge-spill itu, yang nonton jadi tahu. Oh gitu. Padahal nggak spesifik loh. mungkin orang-orang yang nonton pas lagi memang hatinya di kubu kanan menjauhi. Itu maksud kita kan. Tapi kalau yang lagi nonton memang yang emang hatinya kepo atau ke kiri gitu kan, jadi malah pengen cari tahu. Maksudnya misalnya gini, Iya nggak misalnya ada orang yang ngomong kayak pemanggil itu ya harus tahu misalnya lilin cep ke spill kan. Gue tuh udah hampir kayak gitu tadi. Makanya gue ngerem. Ada kali 5 informasi penting yang gue nggak berani ngomong. Malah bukannya orang makin menjauh, jadi tahu. This is dangerous man. Tuh, GR putihnya bilang, syukurlah kamu mengerti dik katanya.
Tahu nih Bang Adam nih. Buku najis sih. Jujur aja lu pada ya, better kalau habis megang buku aslinya atau nyari tahu mending langsung wudu deh kalau agama Islam mah. Langsung mandi. Sekarang kita mau ngapain nih? Nah, gue pengen nanya, kalau lu scan dari segi mungkin buku atau apa, energinya kayak gimana sih buku aslinya ya? Kalau lu lihat, bagus energi. Dark sih, menarik. menariknya gimana? Tuh. Dia yang ngomong, bukan gua. Wah, tadi sebelum konten ini kita start action gitu kan ya, Eileen ada sebuah pertanyaan ke Bang Adam. Apa? Kak Adam, kok bisa bacanya kayak jelas banget ya? Kok aku bacanya bisa detail banget ya? Kok kayak gampang banget ya? Karena kamu memang taksetnya tinggi. Tapi Kan nggak gue hampir terpengaruh. spill lagi. Itu bener gak Bang? Kalau Eileen? Emang bukunya bisa dicerna sama kita. Iya. Memang dia Ada energi, bukan energi astral yang bisa diterjemahkan ya. Makanya Dia taruh buku kayaknya sengaja. najis ya. Buku haram. This is the most dangerous book in the world. Oh seriusan? Gua udah nggak mau nge-spill apa. Karena Nggak mau. detail. Lu kan udah tahu nih Bang, kitab yang kubu kiri itu tuh yang kemarin kita spill di konten. Sama buku ini Oh, lebih lagi yang itu, Bang. Lebih parah lagi itu. nggak ada tai-tainya yang ini ya. Yang itu udah sepiteng, Bang. Kumpulan dari tai-tai. Ini masih tai, Bang. Ini masih yang tai. itu sepiteng. Lo kebayang lah ya. Yang mana? Apa gimana? Buku yang apa? Yang Buku kiri Yang yang mana? kita spill kemarin itu. Itu lebih parah lagi. Itu udah sepiteng itu. itu real lagi, maksudnya fisik lagi kan bukunya. Dia mempelajari bahkan sampai tata surya. Oh, buku Dia fisik tahu. yang Darkhold itu lu Iya. bilang lawannya buku kitab lu kan? Oh. Sampai ngebahas tata surya. Gila. Itu lebih Sampai parah sih. gimana, sampai istilah kasar kayak gimana ya? Dia ngasih dia kayak ngasih tahu bahwa apa ya? Jin aja sebenarnya atau iblis aja tuh kayak butuh proses buat keluar dari bumi gitu. Gak ngerti gua, tapi ada di situ. Itu bukan sih yang perpindahan gerhana bulan juga dikasih tahu di situ. Nah, semua lengkap. Ini GR Putihnya bilang, intinya apapun informasi yang seharusnya belum waktunya diketahui oleh manusia tidak akan membawa dampak yang baik. Bukan berarti seakan-akan bahwa kami dan seluruh pekerja Tuhan lain melarang informasi itu ada. Nah, tetapi kalian manusia mendapatkan informasi yang datang belum pada waktunya, cenderung kalian tidak bertanggung jawab. Itu intinya. Setuju. Kalau misalkan kita ngebahas buku yang tadi, buku yang dipunya elit politik itu kan ya, elit politik, elit global itu kan, nggak aman-aman aja. Kenapa? Nggak bisa dicari di Google. Kalau ini bisa, ya kan? Sudah terpampang jelas. Gitu. Sepiteng itu nggak ada. Iya, nggak mungkin ada juga kan, gitu. Nggak mungkin dijual. Jadi menurut gue ini lebih berbahaya sih, karena gampang diakses, ya nggak? Ya kan? Tadi aja kita dapat buku scanannya gratis, cari di link haram juga sih sebenarnya, gitu. Oke, next question, kita mau ngebahas soal si demonnya nih sekarang nih, Yuk. Ocol nih. Yo, silahkan kita interogasi. Dia di situ. Namanya siapa? Di deket siapa? Andrew. Duduk enak banget tuh. Enggak di ini yang kursi apa yang ada selampainya ini. Oh, di sini di dekat gua. Iya. Oh. Kakinya naik satu. Iya bener. Kayak gini, sorry ya. Iya. Kayak orang bener. Wah, gua dong dari tadi nih. Oh, terus. Coba tanyain. Gue agak kesel sih ngeliat dia pengen tas langsung. Soalnya dia dari tadi apa ya, cengar-cengir gitu. Senyum-senyum. Kita tapi review. licik. Kita review dulu deh ya kan dari segi gambarnya. Apakah betul tanduknya seperti yang ada di foto yang di belakang? Coba. Klasik. Itu pempesnya warna apa sih? Ini kayak kulit sih, pempes kulit gitu ya, kayak Bukan, pampersnya putih kan? Aslinya putih. tapi Aku ngeliatnya putih sih, polkadot putih. gitu ya. Gue Aslinya putih putih. juga. Enggak polkadot juga sih. Itu apa buku dia ya? Gue gak jijik sih. Ada cairan gitu loh Di tetenya. di dalam celana dalam. Iya, dalam celana dalamnya dia. Cairan gitu. Maksudnya? Gak tahu Tahu. gue. Soalnya dia putih, Lepek. tapi bukan putih bersih yang kayak baby baru abis mandi gitu loh. Tapi yang kayak udah merembes gitu. Gimana sih, kayak ada cairannya gitu yang merembes. Gak tahu. Pipisannya Gue dan rasa itu lain-lain. bau sih. Kayak kalau Sumpah. perempuan keluar cairan di dalam celana dalam kayak gitu. I found something. Dia ada emosi sekarang. Tadi dia flat kan, kayak emotionless. Dia sekarang nunjukin emosi. Tahu nggak apa yang mancing emosi dia? Kata bersih. Dia benci banget bersih.
pantesan kamu jorok. Tuh dia benci banget bersih. Gak mandi sih ya. Mukanya hijau, Merah. Merah. Semua. merah semua, Merah sebadan-badannya. aslinya. Oh, kalau di sini kan ya mungkin dulu ya warna merah udah ada dia warna. Kukunya merah. Kukunya panjang-panjang kayak gini. Sampai seluruh badan merah sih. Merah semuanya. Tapi tanduknya kayak gini juga. Tipikal demon tanduk kayak gini. Tanduknya sedikit agak bergerigi tapi begitu. No, itu bukan wujud asli dia. Begitu dia marah baru dia nunjukin wujud aslinya. Jadi intinya yang keluar dari lu tuh bullshit semua. Ini wujud asli lu. Oh, kayak Cuma gimana? gara-gara kita bilang bersih dia nggak suka. Heran ya, Demon 1001 karakternya. Ada yang nggak suka gara-gara kita bilang jelek. Ada yang nggak suka gara-gara kita bersih. Kalian mau ngajakku berantem katanya. Tuh Dam, silakan. Enggak sih, aku rasanya kayaknya sih yang tadi itu wujud Dam. aslinya, yang ini kayaknya wujud sok-sokannya kayaknya gitu. Really? Ya udah, pokoknya yang ini sekarang dia berubah kan, Dam? Jadi gimana? kayak gede-gedein diri gitu. Tapi kayak menggedekan diri gak sih berarti? Iya. Jadi kayak bukan asli. Ah, Nantangin. Ini kalau nggak ada orang ya kursi pengen gue lempar ke situ rasanya. Dari tadi gue nahan-nahan aja nih bang. Bukan karena ada orang juga bang. Ini kursi orang, kursinya Bro Willy. Bye-bye. Nih kalau gue berdua Kursi doang nih itu. udah gue lempar beneran ini. bentuk aslinya yang pertama apa yang kedua? Lebih ke yang pertama gitu. Yang pertama. Ini kayak dia sok gede-gedein aja. Oke. Berasa. Iya nyebelin soalnya. Dia kesel kali ya. Namanya siapa sih? Gue belum bisa tahu. Mendingan nggak usah tahu deh. Mending gak usah tahu. Biar nggak kekonek orang. Iya benar. Namanya ABCD. Demon kancut lah, udah Demon pasti itu. kancut. Demon kangcut. Demen kan. Demen nih gue. Terus apa lagi yang bisa dikulik nih dari diajak ngobrol lah? Ngopi kalau bisa. Kadang tuh cairan apa sih di celana Gue dalam? nggak tahu. Kayak bau sih itu. Supaya apa keringat yang udah beribu-ribu tahun? Mana gue tahu. Coba Keringat selangkangan cuy. coba lu tanya langsung deh bang. Kita dengerin. Apa? Lu coba tanya langsung. Apaan? Ke dia. Cairan tuh apa sih? Hai Demon. Itu cairannya apa sih? Cairan apaan? Kok kalau kamu yang ngomong kok jadi mesum gitu? Yang mana? Yang ini gitu ya? Iya, dingangkangin gitu. Yang gini. Ya ampun. Iya. Itu apa? Just lu komunikasi terus. Terus udah gitu dia, sorry ya, tangannya dia masuk ke dalam popoknya terus dia gini-giniin. Astaga. Coba Nay. cium. Gue Wangi nggak? dapet jawabannya. Oh ini dia nggak bilang itu cairan apa. Tapi kalau bagi orang-orang yang berhubungan denganku, maksudnya kayak berinteraksi denganku, nanti aku akan begini terus ke orang itu. Orang itu akan bisa merasakannya. Bau selangkangan. Abstraknya sih bukan bau selangkangan, tapi orang ini akan merasakan kayak oh ini ya Kayak presensi gimana demon. sih? Kayak gimana bang? Gini-gini terus. Nah. Jadi sebenarnya ya guys ya, kalau kalian orang yang kayak gua gitu kan nggak sensitif, tiba-tiba lu ngerasa merinding atau kayaknya ada yang datang nih. Sebenarnya lu lagi dikasih selangkangan, itu setan. Bego ini konten. Terus. Terus dicium lagi sama dia. Wah, gue juga suka gitu sih kadang-kadang sih. Dia jorok. Coba cobain. Nggak mau. Terus dia gini-gini kan kukunya kan agak panjang dan bengkok Agak gitu. panjang, Sebenarnya ya. dibilang panjang banget sih enggak segini lah. Oh, sama Terus kayak di lukisan ya? dan agak bengkok gitu kan. Nah, itu cairannya kayak ada yang masuk ke dalam Nempel, ke dalam kukunya Kayak gitu. digini-gini ini. Iya bener, digini-giniin. Bener. Itu kayak gini. Kayak gimana kan ada yang lengket gitu di kuku aja sih. Iya, bener. Digini ini. Dia nggak mau lengket mandi. gitu. Coba masuk upil tuh lagi tuh biar gampang gitu kan. Wow. Jangan bilang nanti dijilat lagi sama dia. Yang nggak bersisa. Tuh, terus dia begini kan maksudmu? Ih, Enggak dia ya? ngapain? Dia kayak mau meperin gitu, kayak kamu mau gitu. Enggak. Jijik. Dia tadi mau meperin Kailin. Oh. Jorok. Silakan. Nggak mau. Silakan. Jorok. Bau. Oke, terus. Coba ceritanya. Suruh dia jawab Jess. Hmm. Pertama kali ketemu si penulis gimana sih ceritanya? Kenapa lebih memilih si Herman ini menjadi penulisnya? Ya, kenapa nggak bohong? Enggak gitu lah. Suatu malam aku melihat dia menatap langit-langit di atas tempat tidurnya. Lalu dia mulai berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Mengapa semua tidak sesuai dengan ajarannya? Ajarannya gitu maksudnya. Di biarawal Mengapa? itu bukan. Hal-hal yang aku tahu tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Hmm. Mengapa ini tidak komplit? Aku harus mencarinya. Aku harus mencari manuskrip tersebut. Manuskrip?
nggak tahu. Aku cuma translate dari dia dong. Jadi intinya dia ada Jadi nanti Oke. kalau masyarakat karena aku sudah menulisnya dengan Itu menurut siapa? itu pikirannya si Herman kayaknya kalau dari yang dia bilang. Oh. Dia emang punya cita-cita kayak gitu ya, makanya dia datengin gitu maksudnya. Apa namanya before? Itu tadi Apa- kayak apa pikiran dia after? deh. Itu tadi kayaknya pikirannya si Demon Kancut deh. Ketika Demon Kancut cerita kayak suatu malam aku melihat si Herman lagi gini-gini, itu mungkin masih ada benernya. Iya. Begitu dia bilang, aku akan menulis kitab ini, itu udah pikiran lu kan. Gue bener-bener gak mau percaya apapun yang keluar dari mulut dia sih. Biasa kan Adam tuh yang bilang kayak iblis kan ngebullshit doang. Kali ini gue nih sekarang berasa banget bullshitnya dia. Lu tuh bullshit banget men. Itu kayak Jesslyn aja bener, Jesslyn nggak salah translate, tapi diem-diem kayak si iblis, si Demon Kancut dengan gampang nge-switch. Iya, jadi Jadi nge-switch gitu berasa jadi sih. nggak ada informasi yang reliable yang keluar dari mulut lu itu. Mesti diapain bang? Biar reliable. Gue pengen baca memori kan harus masuk ke dalam tubuhnya ya. Gue mikir-mikir dah bang. Semangat bang ya bang, semangat bang. Dengan Jesslyn ngomong kayak aku menulisnya supaya gitu. Itu tuh message bro. Gua aja dilarang keras sama Grim Reaper sampai Grim Reaper marah. Karena kalian ngomong pasti akan ketwisted semua sama ini. Bukannya jadi kita ngasih informasi yang entertain atau apa, jadi menyesatkan kita. Ini emang twisted banget. Twisted banget gila ini. Twisted metal. Parah sih, licik banget sih. Kamu nggak sadar kan kamu ngomong gitu? Kamu Bukan pikir nggak tuh sadar, aku berasa kayak ini kok mulai nggak beres ya, iya. mulai nggak beres kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak ya itu udah, pikiran aku translate Herman. aja. Itu dia. Dia bilang Kata dia, iya. hebat, hebat dia bilang gitu. Nih. Ayo, mau berkata apa? Katanya si dia tuh, kata dia. Ayo, Bang, silakan, Bang. Itu. Waktu dan tempat kami berikan, Bang Adam. Kasian. Aku rasa sih kita nggak perlu ATI sih. Kita Kan udah ada udah ada langsung ngapain nanti ya? kita ngorek aja dari dia. Korek bang, kan lu suka yang kotor-kotor. Gue terniang-niang cairannya, sumpah. Aku tidak sabar, kata Bizerot. Jangan bisa Rod, karena aku tidak dapat abstrak dari kubu kanan untuk menghancurkan dia. Belum. Jadi kebaikan lah. Jadi itu dong. Kotor dikit lah. Ingat Belakangan tidak asik katanya, kata Bizerot. gue lupa Ya, maaf. mereknya apa ya? Tidak apa-apa. Attack. Memang harus. Kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Baiklah Billy, Oke. aku hanya akan Ternyata dari kecil. Jadi si Demon ini dari kecil emang udah ngawasi sih siapa tadi? Herman. Si Herman. Herman ini dia si Iblis ngerasa kayak Herman ini punya sesuatu yang berbeda. Kayak diem, jadi sering banget dia pendiam banget sih. Temennya main dia diem aja gitu loh. Dan memang isi pikiran tuh kayak terlalu luas. Imajinatif. Imajinasi banget. Pada akhirnya kayak wah bagus nih buat alat gua gitu loh. Dipikir si Demon ini gitu. Nah terus ditambah lagi si Demon ini memang tahu si siapa nih? Herman ini suka dipukul sama nyokapnya di rumah, suka dipukul ya, dijahatin gitu Disiksa lah, lah. siksa gitu lah. Ada beberapa bekas luka di mukanya si Herman gitu. Terus Herman melambai dikit ya? agak ya kayaknya ya. Iya, baru lihat gua Berasa. memorinya. Ada bekas lukanya sama ada ya? Enggak, di ini gambar kan cuma ilustrasi tuh. Kurus gak sih dia? Kalau di waktu kecil masih kayak umum-umum aja Pas tuanya. pas tuh aja kurus. pas tuanya. Aku ngeliatnya pas tua. Oh iya Idam ya. Transaksinya sudah dilakukan dari muda ya. Bukan semalam sebelum dia nulis itu. Oh iya, confirm the clients. Gua ngelihat memorinya. Dasar bullshit. Belasan tahun udah transaksi. Si Herman sama si Demon Kancut. Jadi udah ada komunikasi ya, bukan Sudah. cuma manipulasi doang ya? Enggak. Nah terus ada momen kayak dia memang memberikan eksistensinya kayak kayak gelap shadow gitu zep, zep, zep. Nah di sinilah mulai kedekatan antara si Herman sama si Demon ini.
gitu. Nah ada sebuah momen kayak si Herman itu setengah tidur terus si Demon ini ngebisikin di telinganya, gitu loh, kayak ngobrol gitu kayak. Nah disitulah dia mulai mainin imajinasinya si Herman. Di situ mulai itu. Nah terus Herman memang juga nyari referensi lainnya. Dia baca-baca juga Kitab-kitab juga. lain-lain. Dan pada saat itu kayak ya bingung juga ya. Dia pada akhirnya kayak lebih bahagia setelah mencari pengetahuan dari sisi kubu kiri, karena dia kayak awalnya nggak menemukan kebahagiaan, tapi setelah mencari tahu dengan kubu kiri ini dia kayak menikmatinya gitu loh bang. Kayak wah gue kayak hidup tuh kayak ada warna nih setelah banyak tahu ini nih. Gitu loh. Ada hobi baru lah. Menyesatkan. Ya. Itu gue tambahin tuh, soalnya pas Adam tadi mau ngomong gitu, Dimana bilang, tetapi kalau kamu bisa membaca memori, dia kayak agak nantang gitu. Kamu melihatnya bukan, semua kitab-kitab yang dicari, semua informasi teks buku, tidak ada yang menyenangkan hati dia. Dia kembali lagi padaku, dia bilang gitu. Itu kayak bener, yang tadi itu dia nggak ngebullshit itu. Iya benar. Itu benar. Ya pada akhirnya kayak ya buku kan sedikit informasinya. Ya balik lagi dibisikin. Gitu, dengan Detailnya, mungkin ada detailnya. beberapa teks yang kurang dipahami. Nah, Tapi sama dia ditwist kan. dan bangsatnya ini Diman jilatin alat vitalnya Herman. Wow. Dah, gitu. Dan ya memang dijilat itu gua gak enak niatnya. Adalah cukup lah ya. Bang, nggak Gua apa-apa. kayak nonton Bang. bokep. Tunggu, ini Dimennya cowok kan? Iya, tapi kayak nonton bokep gua bang, sumpah bang. Ya udah nggak apa-apa. Buat belajar di rumah bang. Ada istilah bokep intra-racial, ini intra-astral. Interdimensional. Itu buat apa bang? Dia melakukan itu bang? Apakah itu kan transaksi? Itu memang makanan dia kan. Jadi Oh, kayak I see. mimpi basah. Lo tau bener lagi keluar dijilat, Dicelupin. gitu loh. Aku Dan juga Pak- lihat disedot. Nah iya, Jadi makanan si Demon itu. iya. Dan pada akhirnya dia hobi banget dan sering ketagihan terus. Si siapa? Herman melakukan Mimpi itu. ya itulah ya. Tapi transaksi awalnya itu di mana bang? Yang deal kontrak. Kalau lu lihat Politik dia kayak langsung Ngehasut ya? ketertarikan terus dihasut udah masuk otomatis. Oh, Ngerti nggak? dari situ. Ya. Bukan ya, kontrak paham. secara saya Darah menyetujui, apa? enggak ada. Kayak karena di si Herman sudah menggunakan jasanya si Demon nih secara pengetahuan. Punya nyokap juga iya. Hah? Kacau nih. Apa-apa? Punya nyokapnya si Herman juga dijilatin. Sesat nih. Terus dia nanya ke Adam, kamu mau aku jilatin? Oh. Gimana ya jawabnya ya? Ini demandnya defected banget sih. Dia kamu benar-benar produk gagal mewakili nama iblis, tau nggak? Gue kasihan sih mau gue bantu tapi Sama, gue juga mulai kasihan nih. Bukan kasihan terus kerja sama ya, kayak Pantas di Antara sesat dan bego salah ini. satu bukunya dia ada ditulis pokoknya kalau ada transaksi dengan Demon nggak boleh berkhianat dengan dia. Ada satu kalimat itu. Kayak begitu. Emang kenapa kalau berkhianat? Terus Ya dia bilang nggak boleh berkhianat, intinya lo harus loyal sama gue. lebih parah gitu nggak? Apaan? Demon ini ngebisikin, cobain sperma lu sendiri. Pada akhirnya Hero nyobain beneran. Terus? Dibisikin kan, udah terbiasa menerima bisikan. Jadi Hero nyobain, dijilatin sama dia. Jorok. Dia ngajarin kejorokan. Terus udah dijilat, diginiin kayak disedot gitu. Ini Beneran itu ini konten feature-nya. sampai dolar kuning gue marah ya. Demon kerajar nih. Ngajarin apa sih? Gue nggak tahu, sesat banget ini. Sesat banget sih. Udah skip yang itu. Baca yang lain. Terus Herman dia merasa- ini apa garuk-garuk pantat gitu. Sekarang. sekarang
Gue bahkan nggak tahu loh dia nih demon kelas apa, jenis apa, gue nggak tahu. Herman Dia berasa berkubu di mana itu sih? ya. Nggak tahu. Jelas dia kubu kiri tapi kayak Maksudnya gue tahu kubu kiri, tapi di bosnya dia bosnya apa dia apa namanya tuh kalau bebas? Freelance. Apa dia ternyata bagian Nine Lord dan lain-lain? dia terbuang sih. Dia terbuang. Dia kayak dulu pernah ikut kubu mana gitu. Terus kayaknya mungkin terbuang apa gimana. Demon coba tanyain bang. Terus Ini kata karya dia, terbesarnya tapi- dia nggak sih? Iya, dia baru mau ngomong. Dia baru mau ngomong itu. Dia bilang, tapi ini salah satu karya terbesarku gitu. Karya terbesarmu yang lain yang apa lagi? Ini sih kayaknya. Dia ini gitu. Kenapa sih? Udah peperin aja ke Gimana, bawah Bang? langsung. Tuh kan handphonenya jatuh lagi kan? Tunggu. Lu kok meludah bang? Belum nyangkut. Hah, bulu nyangkut. Lanjut dong. Kacau. Lanjut. Apalagi yang lu nemuin dari memorinya dia? Kayaknya dia cuman bakal ngasih tahu jujur di saat ada simbol segitiga di kulit manusia deh. Simbol segitiga merah. Jadi gue harus nyimbolin segitiga merah dulu soalnya kayak gue tuh kubu kiri. Dan baru dia mau ngasih jawab Yaudah ya sekarang. enggak. Kayak dia baru mau jujur. Tunggu, ini kan sebenarnya ini adalah pusat pembuatannya, ya kan? Dalam artian source-nya lah. Sisanya orang-orang yang mempelajari akan jadi makanannya dia juga dong, korban-korban selanjutnya. Bener nggak sih? Iya. Ya kan? Ini cuma awalnya doang. Ada nggak sih bang? Kalau lu lihat dari memorinya dia nih, korban-korban yang lain yang mempelajari buku ini tuh apa yang terjadi? Banyak bang, banyak banget. Ada sih. Iya, termasuk mungkin orang yang ngasih share itu di Google dan lain-lain atau ngebahasnya. Apa Dulu yang pernah terjadi? ada yang Indonesia yang ada tuh yang mantan tuh pernah lihat juga dia ini kitab dia. Siapa sih? Udah ngomong Kenapa? aja. Apa? David. Bukan David. Ya itulah ya, ngerti lah ya kodenya. Enggak. Kan udah ada kode gigas. Dulu dia juga ngeliat ini. Ntar kita disindir lagi sama the clients comments di bawah gitu. Ya bahkan masa kadang jelasin nanti di Jelasin nanti komen. di sensor. Ya, enggak, udah. Lanjut. Terus apa bang yang terjadi bang sama korban-korbannya itu dari Bener kata Mas Willy kan awal langsung ada di tempat si pembacanya atau pencari tahunya. efeknya apa yang terjadi? Sebenarnya banyak yang gagal dalam proses, banyak yang gagal karena Banyak yang sadar diri. banyak yang sadar gitu loh. Tapi ada juga yang berhasil. Nah kalau yang berhasil itu apa yang terjadi? Apakah dia jadi linglung? Apakah benar-benar jadi join masuk gitu atau gimana? Yang awal-awal dirasain si pembaca itu biasanya kayak aneh gitu loh, kayak badi hidupnya pikirannya kayak nggak enak, nggak tenang gitu loh. Gitu loh, kayak gimana ya? Kayak mau proses dikuasain gitu loh. Jadi kayak Gitu. pikiran berat, kayak pusing, terus kayak aneh lah. Ada yang sampai nyatu nggak sih ke dia nih? Dia nyatu gitu nggak ada? Iya dia bukan tipe. Oh ada. Gue ngelihatnya dia bukan tipe yang nyatuin banget sih. Mungkin maksudnya nyatuin kayak siapa nih? Tadi Herman. Kayak si Herman itu maksud gue. Oh tapi setelah udah selesai Herman dia nyari lagi kan? Iya. Nyari. Dari karyanya itu kan gue bilang dari satu karya bisa jadi masih banyak lagi. Bukan karya ya, dalam artian jadi korban, makanannya jadi banyak gitu bro. Ini kan karya besar bagi dia. Apalagi sekarang era modern ya, bisa didapatkan dengan mudah gitu. Udah asik banget dia cuy. Ini hasil kerja kerasnya dia udah kayak manen doang nih. Istilahnya passive income. Lu muji-muji dia tambah seneng gitu. Iya MLM ya, buat MLM lu ya. Cowok ya beberapa. Pengen gue pelorotin rasanya. Cowok Coba ya bang, beberapa. segede apa bang? Cowok Enggak, maksudnya yang incarannya beberapa cowok. kebanyakan. Oh lebih ke cowok. Cowok. Iya, satu yang benar-benar yang paling kedetek sama gue orang Afrika sih. Dari negara Afrika. Oh OVWW. Enggak tahu. Osas. Unyi tuh. Oh kenapa dia lebih suka Afrika? Apa karena Enggak ada yang berhasil. Oh Salah satunya dari orang Afrika. ada nggak sih yang disesatkan? Mungkin dia jadi mungkin jadi orang besar. Maksudnya bukan orang besar, ya punya kekuatan supranatural lah. Akhirnya jadi kayak entah dukun atau apa semacam itu lah. Dia kok nggak tertarik ke situ ya? Nggak kayak dukun-dukun enggak? Enggak deh. Enggak Dia sih, ke arah nggak ke sampai situ. kekotoran, like literally ke disgustingan. Dia arahnya ke situ demonnya. Dan anak-anak muda. Iya.
Oh, yang masih labil. Masih labil. Tau gak sih Kabo, tadi kan aku kan sempat mikirkan ini kayak apa ya? Kayak lendir-lendir tuh mirip kayak serum kali ya, serum kayak serum skincare gitu kan. Gitu. Terlalu bagus, Terus Jess. iya sih, terlalu bagus Jangan kan. terlalu bagus, Jess. Nah, Jangan lebih. Terus udah itu dia ngelap kayak wipe dia punya itu di dalam pampersnya. Terus udah gitu dia bilang kayak, nih mau nggak gitu buat jadi skincare kamu gitu. Dia baca pikiran kamu Iya, gitu. dia baca pikiran aku. Mau nggak buat jadi skincare kamu? Ini bisa menghaluskan loh gitu. Kamu tidak akan mana tumbuh sih? jerawat. Kenapa? Gak tahu. Itu cairan dari mana sih? Jijik banget loh. Dipelorotin dulu baru. Beli banget. Gimana kalau gue pelorotin? Nanti lu pada ngintip. Silakan, Bang. Mau Gue bagian pelorotin ya. Dan ngeliatin ya. Bro Will ini semangat banget nih biasanya nih. Ayo Bro Will, ingat Daruha. Kok Daruha? Ya, gue pelorotin dikit nih. Dia sih kayaknya gak ngapa-ngapain. Enggak. Dia kayaknya seneng deh. Kadam kenapa ke situ Kadam? Aduh, geli. Muntah Ada sumpah. ulet-uletnya Gua segala. lewat, Ada ulet-uletnya segala. Bener. Bener, ada ulet-ulet. Isinya lebih dari yang kita pikirkan. Wait, ulet itu bulu atau ulet? Gak tahu bro. Itu lebih buruk daripada yang gue harapin. Udah, gak usah. Lebih buruk daripada yang gue harapin bang. Lu tau kayak film-film Hollywood yang monsternya sampai jijik banget gitu kan? Nih kayak gitu. Tadi gue dikit aja bang, kayak itu udah buruk banget bang. Apalagi semua. Bulunya ada. Gue gak lihat, gue lihat kotorannya bang. Oh, kotor. Even flies aja ada loh. Ayo, Jesselyn nanti gambarin. Ih, nggak mau. Geli banget. Apa Jess yang kamu lihat, Jess? Sorry ya, tapi kayak burung laki-laki bentuknya. Terus udah gitu, itu apaan sih Kadam? Makanya gue juga. Yang ulet-ulet itu. Emang ada Lebih dari uletnya? itu. Belatung. Lebih dari itu. Apa tuh? Gue pelorotin dikit lagi Jess, lu lihat Jess. Jangan dong. Bukan salah gue. Aduh. Gimana Lin? Kamu pertama kali ngeliat ikan cowok gini ya? Ya elah, makin-makin dah. Ailin jomblo ini. Gimana Lin? Gimana Lin? Ini baru real horor kan? Ini Itu gue kayak takut ada sih. campuran kotoran, tapi kayak Kotoran darah ada. segitu. Apa-apa? Jijik Kotoran. banget. Kayak kotoran ada darahnya gitu. Ada Tai. Iya bener tai warna kuning gitu, kuning coklat gitu. Iya, coklat. Ini gue pelorotin nih, yang celana dalamnya tadi kesini, udah segini nih. Tahu nggak sih? Saya nyamping utuh ke kiri, lo tau kan lah? Kabo, tahu cairan anus kan? Itu skincare-nya dia. Ay, terus yang ulet-uletnya itu gimana? Ya ada. Kabo tahu ini nggak sih? Pas tadi dibuka, aku lihat tuh kayak tanah longsor gitu, tau nggak sih? Tanya jangan mau jatuh. Iya, Udah. iya bener kayak tanah longsor. Naikin lagi bang, naikin lagi bang. Dia meloroti lagi bang. Aduh, diturunin. Lu salah konten dah. Lu salah konten beneran. Dia sambil senyum Iya, dong. diturunin sampai bawah. Dia sambil senyum kayak seneng gitu. Aduh, jijik Ya banget. kebanggaannya dia kan itu. Dia bisa kotor. makan apa sih? Kok jorok banget ya? Jadi itu bukannya harusnya dipapak. Ini Mas Phil, linknya mau nggak? Tapi kok dia sedikit merah-merah itu apa ya? Daramen sekali. Gak tahu apa dia Merinding gua. Di sinilah gue bersyukur gue gak bisa ngelihat. jijik. Oke, sekarang apa lagi nih yang mesti dikulik lagi nih bang? Terus katanya dia, ayo kamu mau nggak ditawarin lagi? Nggak mau. Kamu mau nggak? Ini bisa buat wajah kamu jadi halus. Menjijikan. Apaan? Gak butuh. Aku ada dokter, gak butuh. Geli banget. Tapi emang bisa ya? Kayak cairan astral gitu yang nggak ada itu bisa bikin halus gitu emang? Gak mungkin lah. Gak mungkin kan? Ya menurut kamu aja, kamu aja yang coba. Coba efeknya 1 malam gitu. Taruh 1 malam. Dipel deh. Besok di situ tuh. Oh my god, harus di. Anjir panas ya? Panas. Kenapa emang? Ada tuh kayak anget-anget gitu loh bang. Oh, nya masih fresh. Balsem gitu kan? nya masih fresh. Kayak balsem loh bang. Anget. Lo tau balsem kan ya? Tadi kayak kadang pernah cairannya tuh. Kayaknya sih. Tadi kan pegangan gue tapi.
Ya lanjut. Kak Adam, tau gak sih ini kayak Kak Adam tuh kayak abis nyelup, ini kan air kan, terus kayak ada sorry ya, tainya dikit gitu di sini. Kayaknya kena kan. Kena dikit. Iya, gua rasa gitu juga sih. Jangan sentuh aku. Nah, oke, selanjutnya. Apa nih? Sentuh Aileen. Gak, aku gaji ya 6 bulan. Gini aja deh. Pempipa aja deh. Pemimpa yuk, siapa tahu Aileen yang Ih, takut nggak? Kenapa nggak peperin balik ke mukanya dia? Dia kan suka. Iya, dia seneng. Lebih seneng dia, Ai. Peperin ke mukanya dia aja. Yang ada katanya dia sih. meperin ke gua juga nanti. Jadi saya meperan. Tapi Kalau mau buat skincare ya Kak jangan Adam. lu aja. Bicara dulu aja. Tapi ada yang lebih parah sih. Apa? Dia bilang siapa tuh? Herman. Si Herman tapi dalam kuasa gua loh gitu. Oh iya, Dan sekarang dia gua nguasain. Dia kayak agak ngancem gitu sih. Oh, Herman. Gua kuasain. Herman diculik sama dia ya? Diculik sama dia. Oke, tadi kenapa Jess? Kenapa? Aileen versus Tarotas. Enggak, jadi itu faces dari kumpulan-kumpulan bukan punya dia malah ya? Bukan, itu dari manusia-manusia yang mungkin udah dia jumpai atau yang udah dia bukan manfaatin sih, apa ya? Ya, yang udah dia manipulasi manipulasiin. ya. Ha. Kumpulan dari situ sih. Soalnya aku lihat ada kayak darah, sorry ya, darah yang sedikit dikit-dikit gitu sih, mens gitu lah, darah mens gitu. Kayak lendir darah men. Iya, luntir darah mens Freak, gitu, aneh. freak juga ya? Mm-mm. Terus ya gitu. Emang perlu disebutin ya kotorannya, nggak usah kan? Enggak usah. Terus? Ini gak sih definisinya kan? Kak Adam kan tadi ngomong anget, definisinya anget-anget tai ayam gak sih? Gak tau, pokoknya kayak balsam aja abis nyentuh dia tuh kayak anget. Gimana sih anget? Udah dingin sekarang. Abis cuci. Gak bau sih, gue pikir tadi bau gak sih. Secara astral pun juga nggak bau. Feeling gue tadi bau, tapi gue gak mau cium. Feeling gue ya. Lu cium bang, biar bisa di-share ya kan? Jadi nggak bingung nih. Oke, terus tadi Herman, lanjut lagi ke Herman, tadi apa bang? Jadi dia ngerasa kayak si Herman, dia Megang, kayak mengendalikan. mengkutipkan sampai melotot ke gue kayak Herman di tangan gue gitu, dan gue udah nguasain atas dosanya dia. Gue gak ngerti maksudnya. Dosanya dia tuh apa bang? Nah, tunggu. Kalau dari sejarah di Google ya, atau dari sejarah juga, si Herman Inclusus ini kan dia katanya biarawan yang memang melanggar peraturan biara, ya kan? Apa sih bang yang dilanggar kalau lihat dari memori bang? Bekerja sama dengan iblis. Oh, untuk menciptakan itu. Dan ada memori kayak dia kelihatan nulis-nulis apa ya, kayak catatan atau nggak pemahaman yang kubu kiri gitu loh. Iya. Tapi kenapa dia Terus bisa jadi ketahuan. biarawan gitu loh? Padahal dari muda kan? Kan orang gak ada yang tahu. Oh, karena dia introvert juga ya. Introvert. Menutupi kali ya. Kayak pendiam gitu bang. Jadi kayak pendiam. Ya memang kalau gue lihat, kalau kita ngomong secara manusiawi, dia kayak orang baik dan lugu gitu. Tapi sebenarnya dikuasai. Jadi karyanya dia ini nih sebelumnya memang nggak dipublish sama dia ya, pas waktu dia hidup itu ya. Mungkin baru di akhir, oke, gue akan buat satu kitab gitu kali ya, dalam semalam. Makanya dibilangnya dalam semalam. Padahal mah udah dia cicil tuh gitu maksudnya. Iya, dicicil sama dia. Terus Bro Willy, lu sempat ceritain ke gue waktu dulu soal Kodeks Gigas, soal yang kegambarnya begini. Yang bilang, itu maksudnya lucu-lucuan si demonnya aja tuh. Ingat gak lu? Iya. Tapi dengan konten kita hari ini gue jadi percaya apa yang lu bilang. Kenapa? Ya kan dia aja selengean. Pasti nih yuk gambarin gue. Ya dia gambarnya begini gitu. Ya kan selengean. Bener gak sih? Bener. Coba lu jelasin lagi deh. Nggak, emang karakternya begitu dia. Selengean gitu kan. Sebenarnya dari tadi kayak gue udah gak nyaman sih. Bukan nama kontennya ya, tapi sama keberadaan dia sebagai makhluk Tuhan tuh kayak ada white GR di sini, ada black GR ngeliatin semuanya tuh kayak, aduh, kayak bukan iba ya, tapi kayak Prihatin. kenapa kamu sebagai demon seperti ini sih? Kayak harusnya kamu tuh nggak begini gitu. White GR bilang inilah akibatnya ketika menjadi demon, tidak menyadari hakikat keberadaan sebagai ciptaan Tuhan, namun malah berinteraksi dengan physical dimension yang bukan seharusnya, which is physical manusia ya. Seperti ini katanya. Itu emang tugasnya dia kan, iblis. Not really. Menyisati Dia manusia. ini ya itu satu hal, bukan kewajiban, itu pilihan, kata si White GR. Semua iblis diberikan pilihan mau untuk bekerja pada Sang Pencipta atau untuk mengganggu manusia. Gitu.
Aku ngomong begini, aku berbicara begini pun sekarang ada iblis-iblis lain dalam proximity energi yang dekat mendengarkanku. Tapi marilah fokus kembali kepada Si demon si kancut. demon ini yang kalian mengatakannya demon kancut tadi katanya kan. Dia sudah terbuang, sekarang tidak ada iblis yang mau bekerja bersamanya karena iblis lain pun juga punya threshold harga diri sebagai iblis. Malaikat juga tidak bisa menolongnya. Kami para Grim Reaper hanya bisa prihatin. Di bahasa Inggrisnya he's on his own. Dia sekarang tidak ada yang bisa menolong kecuali dirinya sendiri katanya. Dan kalau dia tidak berubah, selamanya dia akan seperti ini. Aku rasa sudah cukup sih konten kali ini, kata Keris. Herman di mana Herman? Nggak usah diselamatkan. Iya nggak usah diselamatin, kepo doang. Bener di depan dia bang. Iyalah. Percaya sih kalau mau gue percaya. Dia nantangin sih. Nantangin Gue apa? rasa kayak dia pengen ngejebak. Oh dia ngajakin ayo kalau mau ngeliat Herman gitu ya? Iya. Tapi Ngapain? Nggak usah lah. Males, Nggak perlu. So cukup untuk kali ini untuk kodek gigas. Kita langsung kesimpulan aja ya. Ini si GR putihnya mau ngasih message sebentar. Tunggu bentar. Boleh. Barusan GR putihnya tadi kayak pengen coba masuk ke hatinya kan. I guess sesama makhluk astral selevel mereka tahu deh cara masuk zet into hati gitu. Teknologi mereka ditepis sama si demonnya. Nggak mau. Jadi demonnya ya seperti ini, akan selamanya seperti ini. Bahasa Inggrisnya filthy, jorok, melupakan hakikat dia, kayak it's even worse than human gitu loh. Dan demon juga kan? Dan Demon juga, Demon udah gak ada yang mau kerja sama dia. Karena ya gue bilang separah-parahnya Demon tuh prideful. Dan gak semuanya jorok loh. Beberapa dari mereka gagah banget. Dan memang ya gitulah gitu. Oke. Gimana bang tadi lu mau ngomong apa? sebenarnya belum full sih. Mungkin next. Lu apa lagi emang yang mau lu sepil lagi? Atau pengen lu Ada feeling gue sih ada di belakang kitab itu yang memang harus di-share? Dibongkar. Dibongkar? Iya. Itu apa Di nih? belakang. Gue nggak tahu tapi kemungkinan kayaknya dibongkar. Tujuannya dibongkar untuk Jadi kayak ada sebuah rahasia di versi mereka tuh yang pada akhirnya tuh kayak jadi antidot kita gitu. Hah? Antidot. Jadi kayak apa ya? Cara pada akhirnya tuh kayak cara ngancurin setelah kita berkoneksi di buku ini. Oh. Ada sebenarnya. Tapi gue gak tau mau dijadiin konten next time atau enggak, gue gak tau. Oke. Next time aja. Tapi ada antidotnya ya istilahnya ya. Hebat juga. Kenapa? Bukan antidotnya tapi celahnya. celahnya sebenarnya. Celahnya. Oh lu nemu tuh. Lu kenapa lu ngerasa kayak gitu bang? Pas lu baca kayak oh ini ada celahnya nih untuk mutusin koneksi gitu ya. Sebenarnya buku ini lemah sih. Kalau buat gue yang ngerti ya, ini buku ini lemah sih. Cuman buku-buku kelas menengah sih. Menengah. Menengah. Tapi tetap aja ya kalau ada orang-orang yang mungkin nggak bisa kayak gua atau apa, terus lu coba itu tetap bahaya juga. Bahayanya tuh ya balik lagi kan, energinya itu langsung narik gitu ya. Itu yang bahaya. Dan esensi abstrak pun juga ini belum boleh untuk dihancurkan kayak bro ya. apa demonnya? Enggak. Gue sih nggak minat sih, males. Bang, lu kan katanya suka makan demon bang. Kalau yang ini, yang ini makasih bang. Yang ini makasih banget bang. serius lu nggak meler-meler gitu bang? Oh makasih bang. Ini nano-nano loh bang, 1000 rasa. Manis asam manis. Gue nggak ada nggak ada ketertarikan bang. Kayak jiwa lapar gue langsung kenyang tau gak? Langsung busuk lapar bang ya. Langsung kenyang gue, kenyang gue. Biasanya lu kalau ngelihat sesuatu tuh yang menarik, emang kayak terasa kayak gimana sih, mulut pengen nyemil. Nah itu terasa gue. Tapi ini gue rasa kenyang aja udah. Wait. Tadi barusan White GR belakang gua komunikasi sama White GR lain. White GR lain tuh bilang ke White GR di belakang gua, tidak bisa saudara. Aku pun sudah pernah mencoba membujuknya gitu. Nah gue pengen tanya deh, kamu coba interpretasi. Kamu berarti pernah diajak White GR untuk ke jalan yang seharusnya. Dia ngapain sih? Dia lagi White Grim Reaper. Kenapa? Apa namanya? Ngelemparin cairan ke kita ya. Sudahlah, udah gak ada gunanya sama dia. Bubarin aja. Geli banget. Udah. Oke, kita kesimpulan. Gak ada kesimpulan. Gak ada kesimpulan ini.
Daripada gue dilempar-lemparin. Udah pergi. Ya udah bang, usirin dulu dah bang. Pergi. Dia kayak diem-diem kayak kok aku tadi lihat belatung di sini. Yakin. Dari dia. Pergi aja. Sebelum gue berapa pikiran. Oke, tadi ada Arka gitu. Ayo pergi nggak? Terus dia kayak, aku bisa sendiri gitu. Terus kecil ya dia ya. Iya. Kecil Dari segi power dia kuat gak sih? Kecil-kecil gitu? Enggak ya, manipulasinya yang kuat ya? manipulatifnya sih. Manipulatifnya yang Ini kuat bang. tipe demon yang manipulasinya nomor 1 powernya. Oh ketimbang power. I think so, iya. Jadi manipulasinya yang nomor 1 ya. Terus dia sebelum bye-bye kayak, bye-bye jangan lupa aku ya kalian berlima katanya. Oh berempat kali. Kita banyak loh, dihitung lah tolong di sini. Iya benar banyak ya. Gon udah, Gon. Udah gon. Gua rasa sih Gon. Udah nggak sih? Udah sih. Gon ya udah. Enggak ada. Soalnya tadi ya udah Gon. Bahaya nih, sumpah nancep banget di otak gua. Hilangin dulu lah. Apa cairan tadi? Enggak godaannya. Gua ngerasa aja. Apa bang? Ya udah, lu bercanda atau enggak sih? Enggak, gua beneran. Enggak, godanya. Godaan untuk baca buku itu. Ingat dia terus. Told you. Ini gua lagi buang nih, anjrit. Sama. Kayu juga ngerasa. Iya, gua ngerasa kayak aku mau kepoin lah gitu loh. Kayak ada udah gua lagi hilangin dulu. Berduaan ya. Bangke, kagak ada dulu aja. Enggak lah. Enggak. Lu nyetel begituan langsung gue matiin cepet. Oke lah. Gak ada kesimpulan, tapi kalau kesimpulan dari gue intinya tentang Kode Kigas ini adalah salah satu buah mahakarya demon iblis yang bekerja sama dengan manusia yang istilahnya tidak boleh kita sentuh dan sangat berbahaya juga apalagi untuk dipelajari atau sekedar kekepoan karena memang frekuensinya itu real ya bro Will ya. Iya. Ya kan real dan itu bisa ngefek ke kalian. Jadi kita nggak ngebocorin banget sepenuhnya tentang isi dari itu juga karena takut akan jadi bumerang juga. Intinya bacalah memang kitab-kitab yang memang kalian yakini akan menambah keimanan kalian dan memang sudah dianjurkan menurut agama kalian masing-masing. Jadi lebih baik pelajari aja yang benar-benar kan sejarah yang baik-baik gitu kan ya. Walaupun memang kita tidak boleh melihat masa lalu, tapi masa lalu itu bisa sangat berarti untuk pelajaran kita menuju masa depan. Asik ya. So kalau gitu sampai jumpa dan ini tentang Kode Kigas. Mohon maaf kalau kita memang nggak memberikan informasi lebih detail ataupun lebih wow karena ternyata sangat berbahaya ya. Bahaya. Sangat mengedukasi. Buat kalian ingin jadi kubu kiri gitu kan ya. Karena gini loh guys, mungkin bisa aja nih kita sebagai content creator ini terlepas dari kesimpulan ya. Kita sebagai content creator tuh sebenarnya punya tanggung jawab besar apa yang kita sampaikan juga, bener gak sih? Kalau memang ini tergantung dari kalian menangkapnya informasi kita. Kadang mungkin kita menyampaikannya istilah jangan. Jadi kita ngebocorin juga, wih bahaya ya. Tapi buat kalian para penonton yang mungkin lagi dalam keadaan negatif, pikirannya juga lagi gak bener. Padahal kita memberikan informasi ini sepositif mungkin. Tapi itu bisa menjadi informasi kalian untuk lebih detail mencari hal yang lebih ke kubu kiri, bener gak sih? Itu yang Mencari hal lebih ke yang ke kubu kiri bisa jadi dong pengetahuan-pengetahuan yang kita tahu gitu loh. Nah itulah yang istilahnya kita takutkan juga. Jadi buat kalian para the clients ya ambil positifnya aja, jangan menginterpretasikan ke arah yang jelek-jelek atau ke kiri dan buang-buanglah ke sana. Hidup kalian gak akan baik lah ke depannya juga. Betul bang? betul. Nah, kita lihat contohnya Aileen ya. Hah? Kenapa? Ini adalah salah satu yang sudah sembuh dari jalur kiri kan? Dulu jangan. Sejak kapan aku jalur kiri? Sampai jumpa, kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Salam detektif astral, menguak hal misterius dengan cara inklusus. Bye.